Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Ya, ada beberapa komentar sobat-sobat di halaman komentar channel saya yang isinya intinya sobat-sobat, tentu saja saya tidak bisa dengan tepat mengulang kembali apa yang ditulis di halaman komen tersebut. Akan tetapi intinya yang tahlilan akan tetap tahlilan, yang tidak mau tahlilan tetap tidak mau tahlilan. Itu kira-kira yang saya tangkap dari beberapa komen tersebut, sobat-sobat. Memang kalau mereka yang sudah meyakini amalan tersebut merupakan bolehlah sobat-sobat, paling tidak boleh artinya bukan bid'ah. Kalaupun bid'ah, itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka mereka akan terus melakukan. Dan yang tidak meyakini itu bid'ah, juga tidak akan mau. Itu memang benar perkataan seperti itu. Lalu, apakah dengan kondisi seperti ini kita harus berhenti menyampaikan kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi? Karena tidak merubah keadaan, sepertinya tidak merubah keadaan. Toh mereka yang pro tahlilan tetap tahlilan. Jadi apa yang kita lakukan seperti berteriak di padang pasir yang kosong tanpa tepi, artinya tidak bergema, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, meskipun kondisinya seperti itu, kita harus tetap menyampaikan yang benar dan yang salah. Karena bukankah Rasulullah mengatakan, balighu ani walau ayat, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Masalah orang mau menerima atau tidak, orang mau mengikuti kita atau tidak, orang mau merubah pemahamannya atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita, tugas kita adalah menyampaikan. Masalah hasilnya itu bukan tanggung jawab kita lagi. Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan. Nabi tidak bisa membuat orang menjadi beriman tanpa izin Allah. Kalau Nabi bisa membuat orang beriman, tentu saja Nabi akan membuat paman yang selalu melindunginya, yang sangat dikasihinya, yaitu Abu Thalib, bisa beriman kepada Allah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika beliau akan meninggal. Ternyata
sampai akhir hayatnya pamannya Abu Thalib tetap pada agama nenek moyangnya, agama politisme, agama menyembah banyak berhala. Ya, Rasulullah tidak berhasil membuat pamannya di akhir hayatnya untuk menyatakan sebagai orang beriman. Nah, itu Nabi, sobat-sobat, ya, yang maksum, yang gelarnya Al-Amin, ya, dibimbing oleh wahyu, tidak bisa membuat orang menjadi beriman. Bahkan orang-orang terdekatnya. Apalagi kita, sobat-sobat, hanya manusia biasa yang tidak maksum, yang punya sifat hilaf dan salah, punya sifat lupa, ya, lebih tidak punya daya untuk membuat orang meninggalkan amalan bid'ah. Ya, hanya iradah Allah yang bisa merubah manusia. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia, sobat-sobat. Ya. Nah, tetapi sobat-sobat, dakwah ini harus terus dijalankan. Ya. Nah, apakah ya bagi mereka yang sudah ya merasa sudah merasa mantap dengan amalan tahlilannya, silahkan. Dan ya, kami melakukan ini tidak ditujukan untuk orang seperti itu. Karena orang seperti itu akan sulit untuk berubah. Tetapi kami melakukan ini untuk generasi-generasi yang baru. Untuk para pemuda yang pikirannya masih jernih, yang punya semangat mencari kebenaran, yang mau menggunakan logika dan akal pikirannya, akal sehatnya, tidak taklid buta, tetapi beragama dengan cerdas. Bagaimana beragama dengan cerdas? Yaitu mengetahui dalilnya, sobat-sobat. Ya. Dalil dari mana? Tentu saja dalil dari Quran dan Sunnah Nabi. Ya, memiliki daya kritis, daya koreksi. Ya, apalagi sekarang sudah zaman milenium. Semuanya mudah diakses. Apalagi hanya ingin mengetahui dalil. Walaupun kita tidak punya kitab, ya, karena untuk membeli kan mahal. Nah, sekarang kan ada cara praktis, murah, dan cepat, yaitu perpustakaan digital. Tinggal dicari, keluar semua yang kita inginkan. Nah, kepada para pemuda, kepada generasi-generasi baru yang cerdas inilah, yang tidak mau taklid buta, ya, dakwah pencerahan ini ditujukan kepada mereka. Ya. Nah, mudah-mudahan mereka ya bisa menerima dakwah pencerahan ini. Tetapi sekali lagi ya, seperti yang sudah-sudah ya, memang yang menerima dakwah pencerahan ini, yang menerima, bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, hanya orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas
itu menggunakan logika dan pikirannya. Bisa berpikir dan bersikap bebas dari kungkungan taklid buta, sobat-sobat. Nah, jadi itulah sobat-sobat, tujuan kami terus mendakwahkan ya bahaya bid'ah ini, bahaya TBC ini, ya, bukan mengubah mereka yang sudah mantap di amalan TBC, amalan bid'ahnya, tetapi kami tujukan kepada generasi baru, kepada pemuda, juga kepada remaja yang mau beragama dengan cerdas, yang mau beramal ibadah dengan cerdas. Artinya beragama dengan dalil, beramal ibadah juga dengan dalil, bukan ikut-ikutan, apalagi taklid buta. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.